Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lidra Maharani dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 1A. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Al-Mu'sirum fi Al-Hadis. Al-Mu'sirum fi Al-Hadis adalah gelar atau sebutan yang diberikan oleh sahabat Nabi yang menghafal hadis paling banyak. Para sahabat itu antara lain ada Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab, Anas bin Malik, Aisyah al-Mu'min, Abdullah ibnu Abbas, Jabir ibnu Abdullah. Baiklah, sahabat Nabi yang bergelar Al-Mu'sirum fi Al-Hadis yang akan kita bahas kali ini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik atau nama lengkapnya yaitu Anas bin Malik bin An-Nadr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Malik bin Taimullah bin Sa'labah bin Amr bin Haraj. Anas bin Malik masuk ke dalam tiga urutan sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan sebanyak lebih kurang 2.286 hadis. Anas bin Malik lahir pada 612 Masehi dan wafat pada 709 atau 712 Masehi. Anas bin Malik termasuk kerabat Rasulullah dari jalur istrinya. Ia juga merupakan murid dari Rasulullah, pengikutnya, dan sahabat yang terakhir meninggal dunia. Gelar yang diberikan Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik adalah Abu Hamzah atau singa. Anas bin Malik adalah seorang mufti, qori, muhaddis, dan perawi Islam. Anas bin Malik mendapatkan banyak ilmu dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan ibunya Ummu Sulaim, dan masih banyak lagi. Anas bin Malik juga banyak mencetak orang-orang penting, antaranya yaitu Al-Hasan. Abu Hurairah pernah berkata, "Saya tidak pernah melihat seorang pun sahabat yang mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW selain dengan ibu dari Ibnu Ummu Sulaim atau Anas bin Malik." Hadis yang disandarkan oleh Anas bin Malik salah satunya berbunyi, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahul Ibnu Majah. Artinya, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam atau setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu biografi para perawi hadis terkenal dan karya-karyanya. Para perawi terkenal ini antara lain ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Al-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kali ini yang akan kita bahas yaitu Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi bernama lengkap Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa al-Sulami At-Tirmizi. Beliau memiliki nama kunyah Abu Isa. At-Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah di sebuah daerah bernama Tirmiz, dan nama Tirmizi ini dinisbatkan pada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal dengan nama Zaid. Imam At-Tirmizi mengalami kebutaan. Para ulama berbeda pendapat dalam mengatakan akan kebutaan yang beliau alami ini. Tetapi yang paling benar adalah beliau mengalami kebutaan pada masa tua beliau, yaitu pada saat Imam At-Tirmizi banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Imam At-Tirmizi memulai jihadnya dengan belajar agama.
sejak beliau masih muda. At-Tirmizi mengambil ilmu dari para syekh yang ada di negara beliau. Kemudian beliau melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu ke berbagai negara yang ada di muka bumi ini. Salah satunya yaitu daerah Khurasan, Irak, Madinah, dan Mekah. Guru-guru dari Imam At-Tirmizi antara lain ada Ishaq bin Rauhawai yang merupakan guru pertama bagi Imam At-Tirmizi. Yang kedua ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Daud, dan Qutaibah bin Sa'ad. Murid-muridnya antara lain ada Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqand, Abu Hamid Al-Marhazi, Arabi bin Hayyan Al-Bahili, dan masih banyak lagi. Karya-karya yang terkenalnya yaitu ada kitab Al-Jami' Sunan At-Tirmizi. Kitab ini adalah kitab yang beliau paling monumentalkan dan yang paling bermanfaat. Selanjutnya ada Al-Ilal Al-Khadir, ada Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini termasuk kitab yang paling bagus dalam membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada At-Tariq, Az-Zuhd, dan lain-lain. Abu Ahmad Al-Hakim pernah berkata bahwa beliau pernah mendengar Umar bin Al-Laq berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Imam Bukhari sepeninggalan beliau kecuali Abu Isa atau Imam At-Tirmizi dalam masalah ilmu, kuatnya hafalan, sifat zuhud, dan waraknya. Beliau menangis hingga matanya mengalami kebutaan, dan hal tersebut terus berlangsung beberapa tahun hingga beliau wafat. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi berbunyi, An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahul At-Tirmizi. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Setelah sampai di sini saja penjelasan kita tentang biografi sahabat yang mendapat gelar Al-Muksirun fi Al-Hadis dan biografi para perawi hadis terkenal dan karya-karyanya.